Salam hormat dan salam santun dari kami di wilayah Indonesia bagian timur. Pada kesempatan ini, kita akan melihat dan menyaksikan secara singkat di mana seorang pemuda di Maluku Utara yang kemudian memberikan kritik tipis-tipis terhadap kebijakan 100 hari kerja pemerintahan Ibu Sherly Laos di Maluku Utara. Nah, teman-teman semua, adapun hal yang kemudian disampaikan oleh sahabat kita ini, saya kira keliru karena kita telah menyaksikan kerja nyata yang kemudian dijalankan oleh pemerintahan Ibu Sherly dan juga Wakil Gubernur Maluku Utara. Nah, konsen dari Ibu Sherly Laos dalam pemerintahannya di Maluku Utara adalah pelayanan kesehatan dan juga pendidikan gratis di Maluku Utara. Dan saya kira ini telah diwujudkan. Kita telah melihat dan bahkan saya juga pernah mempublish ini di akun yang sama pada saat Ibu Sherly menghadiri podcast di salah satu influencer yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semua, lalu seperti apa video singkat dari sahabat kita, dan juga kita akan menayangkan kembali bagaimana proses perjalanan 100 hari kerja dari Ibu Sherly Laos. Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Ibu Sherly dan Pak Sarbin telah memasuki 100 hari kerja. Memang kinerja 100 hari tidak dapat menjadi kesimpulan apakah kinerja gubernur dan wakil gubernur sudah sangat baik atau sangat buruk. Karena roda pemerintahan atau kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur harus dapat dilihat dalam satu periode yakni 5 tahun. Akan tetapi 100 hari pemerintahan menjadi penting karena merupakan gambaran awal dan orientasi pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, sebagai masyarakat Maluku Utara sudah selayaknya menilai kinerja gubernur dan wakil gubernur. Terus apa yang dilakukan oleh Sherly Sarbin selama 100 hari kerja? Kita dapat melihat ada beberapa kebijakan yang dilakukan dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Di antaranya subsidi tiket mudik, pasar sembako murah, pendidikan gratis, serta tersedianya internet di pulau terluar Maluku Utara. Tentu kebijakan-kebijakan tersebut sudah sangat baik dan patut diapresiasi. Akan tetapi tidak luput juga dalam 100 hari pemerintahan Sherly Sarbin masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Di antaranya infrastruktur pendidikan yang belum maksimal. Masih ada sekolah-sekolah yang belum layak dari segi bangunan maupun peralatan dan perlengkapan. Infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan apalagi belum dapat dikategorikan layak. Hal tersebut dapat kita lihat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori yang bahkan untuk pengambilan obat saja sangat lambat. Ada kasus di mana masyarakat yang dalam hal ini sebagai pasien melakukan antri pengambilan obat dari pagi sampai sore, yang bahkan dalam antrinya itu pun belum mendapatkan obat. Belum lagi kita bicara soal penanganan perawatan yang mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Di sisi lain, pengangguran yang masih cukup tinggi, belum ada penurunan. Walaupun kemarin sempat dibuat job fair oleh pemerintah provinsi yang videonya pun sempat viral. Artinya lapangan pekerjaan belum terbuka secara luas dan menyerap tenaga kerja lokal dengan baik. Belum lagi transparansi soal bantuan usaha, karena sebagaimana kita ketahui bersama, sering terjadi salah sasaran atas bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah. Kadang bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat terhadap masyarakat yang berwirausaha, atau bahkan kadangkala diberikan kepada orang-orang terdekat para pejabat. Ini pun menjadi catatan evaluasi. Jika dilihat dari segi serapan anggaran pemerintah pun hanya berkisar 20-30%. Padahal ini sudah setengah tahun anggaran. Memang kalau kita lihat hal ini menggunakan perspektif bisnis dalam tanda kutip swasta, memang sangat baik. Artinya biaya atau pengeluaran harus diminimalisir sekecil mungkin. Tetapi dalam perspektif pemerintahan malah sebaliknya. Karena anggaran pemerintah digunakan untuk pembangunan maupun hal-hal yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Artinya apabila serapan anggaran sangat kecil, maka dapat dikategorikan kinerja pemerintah tidak baik. Karena anggaran pemerintah tidak digunakan untuk pembangunan maupun hal-hal yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di balik itu semua, kita selalu diperlihatkan aktivitas Gubernur Sherly di media sosial, terutama di TikTok yang melakukan berbagai kunjungan, tetapi belum benar-benar terasa dari semua kunjungan itu kira-kira yang berkaitan dengan rencana pembangunan daerah seperti apa. Malah terlihat seperti reality show atau konten kreator. Di akhir, maka kita dapat memberikan pertanyaan, apakah 100 hari Sherly Sarbin hanya penuh dengan pencitraan? Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan jawab di kolom komentar.